Shallallahu Alaihi Wasallam juga memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi berpesan kepada kita untuk memaksimalkan hal-hal tersebut, yaitu minta kebahagiaan ini agar panjang. Di antaranya, ya Allah berikan kepadaku kebahagiaan ini yang panjang. Karena Nabi pernah berdoa begitu kan? Kami nulis buku itu judulnya doa-doa untuk jiwa yang ingin bahagia. Salah satu doa Nabi itu, ya Allah berikan kepada kami na'imal muqim, Allahumma inni as'aluka na'imal muqim. Itu doa Nabi. Allahumma 1, 2, 3 inni as'aluka na'imal muqim. Ya Allah berikan kepadaku nikmat yang panjang. Mukim itu artinya kan duduk, mukim itu artinya panjang kan, sampai anaknya ya di situ, cucunya ya di situ, cicitnya ya di situ. Salah satu doa Nabi itu Allahumma inni as'aluka na'imal mukim. Ya Allah, hamba, maksudnya Rasulullah berdoa, berikan kepada hambamu ini ya Allah nikmat yang mukim, panjang, kebahagiaan manjang. Jadi kalau bahagia jangan sebentar. Kalau bahagia jangan cuma semenit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, sehari, 2 hari. Jangan. Kalau bisa panjang, bahagia terus sampai wafat. Senang terus sampai wafat. Walaupun gak ada. Ada gak hadirin hidup yang senang terus sampai meninggal? Pasti gak ada, namanya hidup kan. Tapi minimal dengan doa itu kita bermohon pada Allah senangnya lebih dominan daripada sedihnya. Ya kalau kita setahun 365 hari, sakitnya ya 3 hari, 362 harinya sehat. Ya kalau kita memang harus ada ujian fase dimana kita gak punya uang, ya mudah-mudahan itu setahun lah. Nanti tapi tahun-tahun berikutnya insya Allah rezekinya barokah, rezekinya berlimpah. Dulu kalau kita mau beli gorengan tuh mikir, gorengan berapa bu? 2003 zaman dulu. Kalau sekarang 2001, dulu 2003 dulu kita masih mikir. Sekarang ya beli gorengan berapa harganya? 2001. Mudah-mudahan sudah tidak mikir lagi. Kalau dulu sego megono harganya 1 itu 1000. Sekarang sego megono tuh 1 gini harganya 4000. Ya mudah-mudahan besok kita beli sego megono udah nggak mikir. Udah nggak mikir maksudnya insya Allah duitnya rezekinya barokah berlimpah. Allahumma inni as'aluka na'imal mukim. Allahumma inni as'aluka na'imal mukim. Allahumma inni as'aluka na'imal mukim. Buka buku saya nulis buku teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Judul bukunya doa-doa untuk jiwa yang ingin bahagia. Di buku itu ada doanya Nabi yang tadi yang saya sebut, hadis daripada baginda Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka na'imal mukim. Ya Allah, aku mohon kepadamu nikmat yang panjang, bahagia yang panjang. Ya ada sih sebenarnya doa yang paten punya, Al-Baqarah 201. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu minta apa memang? Menurut hadirin itu minta apa itu? Doa itu minta apa hadirin? Ayo minta apa coba? Minta apa ibu? Minta dunia. Minta apa mas? Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu minta apa itu doa itu? Ya Allah bahagiakan kehidupan duniaku. Itu minta itu sebenarnya. Jadi dunia boleh bahagia nggak? Boleh minta bahagia di dunia? Boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah itu kan doa yang artinya Rabbana atina fid dunya hasanah itu kan doa yang artinya ya Allah bahagiakan kehidupan dunia saya ya. Wa fil akhirati hasanah, kalau bisa akhirat saya juga bahagia ya Allah. Wa qina adzabannar, jauhkan hamba dari siksa api neraka. Artinya ya Allah dunia saya tolong dibahagiakan, akhirat saya juga nanti kalau bisa bahagia. Wa qina adzabannar, jauh dari siksa api neraka. Biar hidup di dunia ini bahagia terus. Pokoknya apapun yang terjadi hasanah, bahagia. Di dunia ini yang diminta apa toh hadirin? Bahagia, hidup tenang, bahagia, rezeki berlimpah, barokah, anak-anak sehat,
dan bisa menikmati dengan rasa syukur, bisa berbagi, berderma, memberi, bisa sedekah. Itu kan yang diminta di dunia kan, bahagia itu kan. Jadi dunia itu bahagia. Wa fil akhirati hasanah, akhirat juga harus bahagia. Waqina adzabannar, supaya jauh dari siksa api neraka. Hidupnya harus bahagia, jangan gak bahagia. Yang seneng hidup itu hadirin, jangan gak seneng. Selama kesenangan kita masih bergantung sama orang, kita rentan kecewa. Selama kesenangan itu kitalah yang menentukan sendiri, kita bahagia. Dari situ aja titiknya, udah di situ hadirin titiknya. Tergantung ya hadirin, kesenangan itu siapa yang menentukan? Ya kita sendiri. Kalau kita hidup masih bergantung sama orang, dalam tanda petik bergantungnya tuh terlalu menyandarkan satu sama orang, hidup kita tuh rentan kecewa. Tapi kalau kita hanya mengandalkan Allah, lalu kebahagiaan itu kita setel sendiri, kita pola sendiri, kita kondisikan sendiri. Apapun yang terjadi, saya bahagia, itu pilihan saya. Hidup kita lebih mudah bahagianya ketimbang banyak kecewanya. Maka biasakan apa-apa sendiri, karena semua nanti kita bangkit di hadapan Allah juga sendirian. Kita dipintai pertanggungjawaban juga sendirian. Kita apa-apa sendirian kok, jenengan berharap sama orang tuh gimana hadirin? Kita besok bangkit sendirian, menghadap Allah sendirian, tanggung jawab sendirian. Kita apa-apa mengharap sama orang tuh gimana ceritanya itu hadirin? Biasakan apa-apa siap sendirian. Biar nanti ada tidak ada, saya mah tetap beramal solih. Ada nggak ada, saya mah tetap ngaji. Ada nggak ada, saya mah tetap baca Quran. Ada atau tidak teman saya yang ikut ke kajian, suami saya ataupun istri saya mau atau tidak diajak ke pengajian, saya mah tetap ngaji. Punya prinsip kuat nih. Bahagianya orang beriman itu nggak bisa dirasakan oleh orang yang nggak punya memang tes iman. Gimana sih? Mas, apa rasanya kopi? Tanya sama orang yang gak suka kopi. Ngerti kopi gak kira-kira? Itu orang, ngapa sih kalau minum kopi? Atau kenapa sih? Kenapa orang minum kopi begitu? Yang gak suka kopi gak akan merasakan kebahagiaan minum kopi. Karena gak suka kopi, mas sukanya apa? Teh. Ini penikmat kopi gak suka ngeteh. Orang gak suka teh gak akan pernah merasakan nikmatnya minum teh. Jadi kebahagiaan orang beriman itu memang cuma dirasakan oleh orang beriman. Yang gak beriman gak bisa nyicipin itu. Nikmat duduk di kajian, nikmat sholat subuh berjamaah, nikmat baca Quran, nikmat sedekah, nikmat nolong orang, nikmat bantu orang, nikmat jujur dalam berdagang. Itu gak bisa dirasain kecuali oleh orang beriman hadirin. Gak bisa dirasain, orang beriman doang tuh yang ngerasain. Orang yang kurang beriman gak bisa ngerasain itu. Halawatal iman, ada rasa manisnya iman. Yang manisnya iman cuma bisa dirasakan oleh orang yang beriman. 88. Apa 88? Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama beliau, mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Mereka itu memperoleh kebaikan dan mereka itu memperoleh keberuntungan yang nyata. Mereka supaya beruntung tuh apa toh? Jadi hadirin kalau baca ayat Al-Quran itu dibaca dengan metode yang belakangnya apa, tarik ke depan. Belakangnya apa, lalu tarik ke depan. Kan kalimat belakangnya wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang muflihun, beruntung. Pertanyaannya, siapa yang beruntung? Tarik ke depan. Teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, mau jadi orang beruntung? Kalau mau tulis satu kirim. Hadirin semua yang di masjid, maaf, mau jadi orang beruntung? Mau. Gimana caranya? Dibaca. Wa ulaika humul muflihun.
Kamu mau beruntung, mau muflih. Nih caranya nih. Gimana cara jadi orang beruntung versi At-Taubah 88. Gimana caranya jadi orang beruntung versi At-Taubah, Quran surah Taubah maksudnya, ayat 88. Wa ulaika humul muflihun. Mereka ini nih orang-orang beruntung. Siapa mereka? Apa amalannya? Kok sampai-sampai Allah berfirman ulaika humul muflihun? Kok mereka beruntung? Yang pertama amalan mereka adalah alladzina amanu ma'ah. Yang pertama banget, mereka orang yang beriman. Kedua, wajahadu au jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Mereka adalah orang yang berjihad, dan kalau berjihad mereka mengorbankan apa? Hartanya terlibat. Maka nomor dua, yang satu beriman, yang kedua hartanya terlibat. Yang ketiga wa anfusihim, jiwanya ikut nggak? Ikut. Iman, harta, jiwa. Terus mereka dapat apa? Wa ulaika lahumul khairat. Mereka ini orang-orang yang dapat kebaikan yang banyak. Wa ulaika humul muflihun. Gak cuma kebaikan yang banyak, mereka adalah orang yang beruntung. Syaratnya 3. Beriman, sedekah harta, berjihad dengan harta. Satu lagi, berjihad dengan jiwa. Pakai semuanya, jadi orang beruntung kita. Janji Allah hadirin, masa ya Allah itu enggak sesuai dengan janjinya? Kan enggak mungkin. Janji Allah pasti ditepati. Beriman sudah. Harta dipakai enggak? Harta pakai. Jiwa, kemana jiwanya nih? Ayo berjuang. Berharta, jangan sampai harta itu seperti yang kemarin disebut, alladzi jama'a malau wa'addadah. Dia cuma jama'a malau wa'addadah, ngumpulin harta lalu dia menghitung-hitungnya. Jangan. Harta tidak untuk dihitung semata, harta untuk dikeluarkan sebagai sedekah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau kamu mau tahu kamu sampai pada puncak kebaikan, kamu bisa melihat ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya ya Allah? Kamu bisa mensedekahkan bagian harta terbaik yang kamu punya. Jadi kalau kita sedekah belum getar, itu masih yang biasa-biasa tuh kita ngeluarin. Kok kita ngasih sepatu, ya ambil aja tuh, ambil. Berarti sepatunya yang dikasih yang jelek atau biasa aja. Tapi kalau ini nih, yo jangan yang ini. Nah, berarti itu yang kita suka. Jangan yang ini. Terus sepatunya, ya udahlah nggak apa-apa, wes pakai. Tapi begitu ngasih bergetar sensasional, insya Allah berarti itu yang kita kasih yang terbaik. Lan tanalul birra, kamu nggak akan sampai puncaknya kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sebelum kamu mensedekahkan harta yang paling baik, yang terbaik yang kamu keluarkan. Kita kok sedekah 2.000 belum bergetar hati, berarti masih yang biasa. Tapi begitu masuk klunting 100.000, waduh, bergetar. 100.000 kan bisa buat makan mie ayam 8 kali, bisa buat ngebakso sekian kali, bisa untuk 1 pekan, bisa untuk A, untuk B, untuk C. Tapi kita bismillah, les, berarti kita masuk lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita masuk ke puncaknya kebaikan karena mensedekahkan yang dicinta. Jadi apa ciri orang beruntung? 3. Orang beruntung cirinya 3. Orang beruntung cirinya 3 berdasar Al-Quran At-Taubah surah 9 ayatnya ayat berapa tadi? 88. Syarat yang pertama ayat berapa? Benar 88. Syarat yang pertama beriman. Yang kedua berjihad dengan apa? Harta. Yang ketiga berjihad dengan jiwa. Ulaika lahumul khairat. Mereka ini yang akan dapat banyak kebaikan. Wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang yang beruntung. Beriman, berharta dengan jiwa. Berarti harta penting gak? Berkorban dengan jiwa penting gak?
Sejak kapan kita bilang harta tuh nggak dibawa mati? Sejak kapan? Saya nggak pernah ngomong sekalipun hadirin. Jemaah, harta tuh nggak penting. Ntar kita haji berenang aja sampai Laut Jeddah. Saya nggak pernah bilang gitu. Pernah mas saya bilang gitu mas? Pernah mas bilang gitu? Nggak pernah. Harta tuh penting. Di dunia ini kita menentukan kedudukan kita besok di akhirat. Tapi bukan jadi budaknya harta. Harta itu penting dipakai jihad. Harta itu penting untuk beli kitab. Harta itu penting agar kita bisa beli kitab, ngaji. Harta itu penting karena berangkat ke sini jalan kaki apa pakai bensin? Pakai bensin. Dari mana ibu? Banjarmasin. Apa nggak pakai pesawat? Pesawatnya berapa? Udah bensin. Biaya, belum nanti menginap bermalam di penginapan, biaya lagi. Itu kan pengorbanan pakai harta, hadirin kan? Banjarmasin jauh sekali ibu. Berangkat kapan ibu? Ke Jogja dulu tanggal 25. Terus pusing-pusing jalan-jalan. Terus alhamdulillah sampai sini. Berkah semua ya hadirin, lancar rezekinya mudah-mudahan. Setiap apapun yang dikorbankan diganti Allah berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Intinya tuh begini maksudnya hadirin ya. Sejak kapan kita menganggap harta tuh gak penting? Berarti kita lupa sama ayat ini. Sedangkan jihad itu butuh harta. Jahidu bi amwalihim wa anfusihim. Silakan berjihad. Dengan apa? Harta. Lalu dengan apa? Jiwa. Jiwa itu dengan ilmu, ceramah, tausiah, kebaikan, nolong orang. Tapi kan yang paling pertama jahidu bi amwalihim. Dengan harta dulu. Artinya harta tuh ya penting. Saya paling benci sekali kalau sampai ada orang bilang, harta mah gak dibawa mati. Wah, saya benci sekali kalau ada orang bilang harta mah gak dibawa mati. Tapi dia ngomong itu untuk membenarkan sifat pemalasnya. Wah, tidak menarik sekali. Wah, ada orang bilang harta mah gak penting, gak dibawa mati, tapi dia pemalas. Kalau yang bilang begitu harta gak penting, ini orang yang memang alhamdulillah Allah cukupkan, Allah lebihkan, hartanya banyak, jariahnya di mana-mana. Oke. Tapi kalau yang bilang pemalas, suruh kerja nggak mau, tapi kalau dia ngucap harta mah nggak penting, waduh, ini kurang pas. Dia ngucap itu untuk membenarkan sifat pemalasnya. Ya kan jadi nggak benar hadirin kan? Dia bilang gitu untuk membenarkan sifat pemalasnya, suka malas-malasan, buang-buang waktu, bersantai ria, berhahahi dan tidak ada manfaatnya. Tidak menarik hadirin. Harta bagian dari cara kita berjihad. Memangnya salah satu di luar negeri ada sebuah tempat ibadah milik orang non-Islam, dibeli lalu jadikan masjid. Memang tidak dengan harta itu berjual. Sebuah tempat ibadah dijual lalu dibeli sama orang mukmin muslim. Di sana dirubah dari tempat peribadatan yang non menjadi tempat ibadah orang muslim, jadi masjid. Bukankah itu jihad dengan harta? Berarti harta punya power nggak? Harta tuh punya power hadirin. Jangan pernah underestimate harta, karena di situ kita punya power. Bukankah kita menyelamatkan orang salah satunya juga bisa dengan harta? Ada orang kita dengar hampir bundir gara-gara harta, habis ini itu masalah dan segala macam, dia hampir mengakhiri hidupnya. Terus ada seseorang mengeluarkan hartanya lewat zakat. Zakat itu boleh diperuntukkan untuk orang yang terlilit hutang, terbebas dari hutangnya. Dia berjanji tidak akan mengulangi berhutang lagi. Kalaupun memang dia sangat membutuhkan akan disupport, terselamatkan dia dari bundirnya. Jadi harta itu hadirin cukup punya peran. Di Bandung ada salah satu
tempat bar atau klub, lalu dibeli sama seorang pengusaha, dirubah bar atau klub itu jadi masjid. Bukankah itu jihad dengan harta? Jadi harta itu memang punya power yang the best, hadirin. Harta itu punya bargaining position, punya daya tawar yang kuat. Anda kalau punya, Masya Allah, dipegang Anda, pegang. Jangan sampai harta dipakai orang yang salah, nanti jatuhnya salah. Kalau punya harta, pegang, mending di orang solih, mending di Anda. Anda yang megang, mending Anda wes. Anda punya kuasa, mending jenengan mbak yang megang kekuasaan. Jenengan punya online shop, mending jenengan yang pegang itu. Daripada yang tempat yang salah kan jadinya aneh-aneh. Orang salih mukmin harus paham ini. Dia harus paham bahwa nabinya bersabda, orang mukmin muslim harus paham ini. Dia harus paham bahwa nabinya SAW, baginda mulia Muhammad SAW bersabda, ni'mal malus salih birajulis salih. Sebagus-bagusnya harta, sebaik-baiknya harta dipegang di tangan hamba Allah yang salih. Uang 1 miliar mau dipegang siapa? Mau dipegang seorang yang, mohon maaf, peminum. Jadi apa 1 miliar dipegang peminum? Jadi minum. Mau dipegang apa? Orang yang sukanya main ke rumah bordil, punya uang 1 miliar, dia bangun apa dia? Bangun rumah bordil, rumah prostitusi. 1 miliar dipegang tangan yang salah, kekeliruan jadinya. 1 miliar di tangan yang tepat, mas anak salih, mas suka ngaji, orangnya seneng Quran, suka membaca Quran, belajar tajwid, belajar tahsin, mutalaah, murajaah. Uang 1 miliar itu jadi apa mas? Bisa membiayai 100 anak ngaji sampai sekian tahun ke depan. Uang 1 miliar bisa jadi apa itu? Bisa jadi kontrak selama 3 tahun. Setelah itu di rumah kontrakan itu fokus didik anak-anak baca Quran. Itu loh pentingnya. Makanya orang mukmin muslim itu harus paham, nabinya bersabda sallallahu alaihi wasallam, ni'mal malu salih li rajulis salih au biyadi abdis salih atau birajulis salih. Sebaik-baik harta dipegang orang yang salih. Al-Quran Al-Anbiya ayat 125, Al-Anbiya 125, annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bumi ini bagusnya memang diwariskan kepada siapa? Hamba yang salihun, orang salih. Kita kalau megang lalu kita salih, ini jadi baik. Tapi kalau dipegang yang salah, mohon maaf, rusak. Maka nggak boleh ngeremehin harta ya hadirin. Wajahidu amwali, berjihad itu dengan harta. Memangnya kita mendatangkan guru-guru terbaik. Misal ya, alhamdulillah Allah titipkan amanah, jenengan-jenengan punya guru-guru terbaik, alumni Madinah, alumni ini. Memangnya tidak dengan harta itu? Lalu Ustadz ngajar ikhlas aja ya Ustadz ya, gaji di bawah UMR ya Ustadz, harus ikhlas, kan ini di jalan Allah. Gak bisa hadirin, gak bisa begitu hadirin. Mau datangkan guru terbaik, datangkan dari Madinah, datangkan dari mana-mana. Memangnya bukan dengan harta itu dihadirin. Semua harta terlibat di dalamnya. Jadi ayo bangun pola pikir. Mukmin itu harus yang sederhana. Tidak sederhana sikapnya iya, mimpinya besar, cita-citanya tinggi. Sederhana tuh sikapnya, sederhana tuh tindak tanduknya, sopan santunnya. Tapi kalau mimpi besar, cita-citanya tinggi, siapa yang mengajarkan bermimpi tinggi? Nabi Muhammad SAW. Adalah Allah mencintai ma'aliyal umur. Allah suka kalau kamu bermimpi ma'ali tinggi sekali. Dan Allah gak suka safaha, kamu tuh mimpinya recehan. Jangan yang pendek, yang tinggi hadirin. Buktinya hadis Muslim lagi yang lain,
Kata Nabi SAW, idza sa'altumullah, kalau kamu meminta, berdoa, memohon kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah surga firdaus. Berarti yang meminta, menyuruh, memerintahkan dan memberi teladan kepada kita untuk minta surga firdaus itu siapa? Rasulullah SAW. Rasul berarti nyuruh kita mimpi tinggi nggak? Nyuruh. Rasul meminta kita minta surga yang tinggi, hadirin. Ustadz, tapi kan kita tahu Rasulullah SAW itu kan miskin. Apa? Rasulullah SAW miskin. Coba hadirin buka di banyak asar, di banyak kitab. Salah satu kitabnya adalah, judulnya adalah kitabnya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Judulnya adalah Sirah An-Nabawiyah. Kenali nabimu. Siapa nabimu? Sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam umur 6 tahun diajak untuk apa? Menggembala domba, jadi karyawan. Umur 7 tahun udah mulai, hadirin, diajari sama pamannya, kamu udah bisa bekerja sama orang, berarti sejak kecil udah terkenal bisa jadi karyawan yang baik. 7 tahun diajak dagang, Muhammad ayo melu aku dagang. Kemana pamanku? Pamannya adalah Abu Talib, bapaknya Ali. Nabi Muhammad diajak dagang, pergi ke Syam. Syam itu sekarang Palestina, Jordania, Suria, Libanon. Begini, di jalan 1 bulan perjalanan diajari, begini teknik berdagang, begini negosiasi, begini bangun personal branding, begini manajemennya, begini nanti kamu jadi pedagang yang jujur, jangan sampai bilang barangnya bagus ternyata yang datang kurang baik, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Diajarin sama Nabi SAW sampai umur 12 tahun, kelas 6 SD. Nabi dari 7 tahun diajarin, 8, 9, 10, 11, 12, 5 tahun jam terbang. Umur 12 tahun sudah dagang sendiri, ekspor impor Mekah Syam, Mekah Palestina, Mekah Jordan, Mekah Libanon, Mekah Suriah. Bayangkan umur 6 SD, hadirin. Umur 17 tahun Nabi financial freedom. Sudah alhamdulillah punya kemampuan finansial yang baik. Umur 25 tahun Nabi menikah dengan perempuan triliuner, bukan miliarder. Gelarnya At-Tahirah, namanya Bunda Khadijah. Umurnya 25, Bunda Khadijah triliuner, Nabi Muhammad miliarder. Terkenal royal wedding terbaik sepanjang masa. Pernikahan Muhammad SAW dengan Khadijah At-Tahirah, triliuner menikah dengan miliarder. Memang hadirin kira seorang Khadijah triliuner tidak melihat value pada diri Nabi Muhammad SAW? Enggak. CEO menikah dengan warga biasa itu cuma ada di FTV. CEO menikah dengan orang biasa, orang miskin, itu cuma ada di FTV, cuma ada di sinetron. Semakin tinggi seseorang, dia picky, dia pilih-pilih. Makin tinggi seseorang, dia nggak sembarang mau buka akses. Makin tinggi seseorang, makin tertutup rapat. Maaf, yang bisa ketemu cuma yang punya janji, yang punya value, baru dia mau nemuin. Kalau nggak punya value, dia nggak mau nemuin. Memang dikira Bunda Khadijah sama Nabi Muhammad itu nggak selektif. Udahlah, aku udah begini, udah aku nikah sama siapa? Siapa aja lah, yang penting laki. Nggak begitu. Bunda Khadijah tuh pilih-pilih, detail, dikepoin, dicari tahu Muhammad tuh siapa, gimana, jujur nggak? Yaudah yuk kita tes. Orang-orang tinggi tuh sering ngetes, hadirin. Coba tes ya. Maisarah tuh bukan perempuan, laki-laki. Maisarah salah satu orang kepercayaannya Bunda Khadijah bilang, coba tes Muhammad, saya punya uang nih sekian miliar, biarin Muhammad muterin uang saya yang sekian miliar itu. Coba kita tes, jujur nggak dia? Maisarah gelontorin dana sekian miliar. Nabi Muhammad tolong putarkan uang ini ya. Makanya dibaca Sirah Nabawiyah, hadirin, dibaca hadirin. Jangan cuma sekedar nabimu siapa? Muhammad. Nama bapaknya nggak tahu, istrinya nggak tahu, anaknya 7 siapa aja nggak tahu. Tapi begitu nama artis ini siapa, personil ini siapa, berapa orang, membernya di mana aja, lahirnya apa, makanan kesukaannya apa, favoritnya apa, warna favoritnya apa, tahu semuanya. Dia lahir di sini, di Korea, gini, gelarnya opa siapa gitu. Aduh, buka Sirah Nabawiyah, dipelajari. Nabimu tuh keren. Nabi Muhammad SAW sekeren itu. Dites Maisarah,
Maisarah tuh salah satu orang kepercayaan Bunda Khadijah. Aku coba ya kita tes ini orang kan denger ya. Orang baik itu kedengeran hadirin. Orang baik, orang jujur, orang tulus itu nyampe kok dia ini jujur. Nabi Muhammad tuh jaga integritas, bangun personal branding. Personal brandingnya itu emang jujur, orangnya jujur. Soal uang amanah. Mau dititipin 1 miliar, 2 miliar nih orangnya amanah. Emang amanah Nabi Muhammad SAW. Kalau memang nggak bisa dikembalikan full tanpa potongan. Nabi Muhammad tuh terkenal begitu hadirin. Dari muda tersiar kabar sampai ke Bunda Khadijah. Ini triliuner nggak sembarang. Karyawannya ribuan, bahkan puluhan ribu. Dites, bawa uang sekian miliar, suruh dagang. Di perjalanan gimana sifatnya, sikapnya, diteliti, dicatat sama Maisarah untuk dilaporkan ke Bunda Khadijah. Di jalan Nabi Muhammad santun, orangnya jujur, perkataannya selalu baik, orangnya itu ramah, orangnya itu perfecto. Di jalan Maisarah catat, terus pulang dilaporkan kepada Bunda Khadijah. Wahai ibu bos, jadi kami melaporkan Nabi Muhammad itu begini ibu bos. Orangnya itu santun, baik, ramah, jujur. Dia tidak pernah berbohong dalam berdagang. Belum sampai, ya sudah belum. Dia nggak pernah bilang bohong. Alah modalnya aja belum. Kulaknya 30.000. Ada orang nawar 50.000. Dia nggak pernah bilang, belum modalnya aja belum sampai. Padahal udah untung berapa? 20.000. Nggak pernah gitu hadirin. Nabi Muhammad kalau belum. Muhammad segini ya, maaf belum. Udah kalau belum. Nggak pernah bilang apa-apa gitu. Nggak pernah berbohong untuk melariskan dagangan tuh nggak pernah. Jujur orangnya. Kalau dagangannya A bilang A, kalau dagangannya B bilang B. Jujur. Dari situ Bunda Khadijah terkesima. Oh iya ya, beliau jujur. Pantas value-nya seperti itu. Orangnya ramah, jujur, berdagang apa adanya. Menikahlah Bunda Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW. Orang kelas atas itu selektif hadirin. Orang kelas atas punya banyak mata, tanda petik. Mata-matanya itu banyak. Punya telinga tuh banyak. Coba kepoin dia. Orang bawahnya langsung kepoin Muhammad. Coba cari tahu dia siapa. Dikepoin. Tahu. Buat orang kelas atas gampang hadirin. Beliau bisa menyuruh 20 orang kepoin dia. Beliau bisa menyuruh 10 orang cari tahu dia. Ini Bunda Khadijah kelas atas. Picky sekali, sangat memilih. Dipilihlah baginda Nabi Muhammad SAW. Menikahlah beliau. Jadi pernikahan yang penuh keberkahan. Makanya kalau ada yang bilang Nabi Muhammad kan miskin, pernah dengar maharnya Nabi Muhammad untuk Bunda Khadijah apa? 20 unta terbaik. Sekarang harga unta, jangan sekarang unta buat nyembelih. Tapi unta pada zaman dulu mobil terbaik, taruhlah apa? Land Cruiser. Berarti maharnya Nabi Muhammad 20 unit Land Cruiser. Pernah dengar nggak orang? Saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mahar 20 unit mobil Alphard plus bensinnya full tank, dibayar tunai. Pernah dengar begitu? Ya kan, kita paling rata-rata saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Al-Quran yang tidak pernah dibaca sampai mati tunai. Gitu kan? Nabi Muhammad maharnya telah Allah disebutkan dalam kitab Sirah Nabawiyah itu bahwa Nabi Muhammad SAW mempersunting Bunda Khadijah dengan mahar. Ada beberapa asar yang menyebutkan 20, 40, ada yang lebih daripada itu. Kita taruhlah yang paling sedikit 20 unta terbaik. Jangan bilang unta sekarang aja tetap mahal. Tapi unta pada zaman itu sekelas mobil untuk antar kota, antar provinsi, antar negara. Unta pada zaman itu 20 unit, 20 unta hadirin. Maka ibu-ibu, bapak-bapak nanti kalau mantu
calon mantu datang, tanya, "Om, tante mau mahar apa?" "Om, tante mah nggak muluk-muluk aja deh. Om, tante samain aja kayak Bunda Khadijah maharnya." Berapa berarti? Wah, gimana, siap nggak Mas? Nggak ada yang nikah-nikah nanti 20. Wah, kalau kayak gini nggak ada yang nikah-nikah Ustadz, ya Allah gitu. Bukan bermaksud untuk gimana pun, tapi kisah itu jadikan di sini tuh jadikan pengingat bahwa Nabi SAW orang kaya, yang sederhana, yang santun, sikapnya. Mukmin muslim ini nggak boleh membenarkan rasa pemalasnya, nggak mau kerja, nggak mau dagang, nggak mau obah-obah, nggak mau bergerak, nggak mau posting dagangan. Cuma membenarkan kemalasannya itu nggak boleh begitu, nggak boleh begitu hadirin. Nabi Muhammad juga paling benci orang malas. Masa Ustadz? Terbukti Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, hamba berlindung dari penyakit ajaz, lemah, cepat bosan, sukanya bosenan, nemplok sana, belum selesai pindah kerja, belumnya pindah kerja, belumnya pindah kerja. Wal kasal, apa kasal? Malas. Nabi aja benci pemalas hadirin, nggak suka. Umar pernah ngelihat anak muda lepas sholat tuh duduk-duduk gitu, santai, ngobrol, ya kayak gitulah. Umar bawa kayu, "Hei anak muda, ngapain kamu duduk-duduk begini, nongkrong-nongkrong?" "Ya ini Umar, kami lagi santai-santai aja." Terus Umar catat perkataan Umar ini ya, catat kuat-kuat di kitab Ashabur Rasul jilid yang pertama di bab yang kedua. Umar bilang, "Bekerjalah kalian wahai anak-anak muda, karena sungguh emas tidak pernah jatuh dari langit." Itu Umar yang bilang, "Bekerjalah wahai anak-anak muda, karena sungguh emas tidak pernah jatuh tiba-tiba dari langit." Emang kita waktu kecil pesawat minta duit, pesawat minta duit dong, pesawat minta duit dong. Emang terus pesawat mak glodor gitu 10 juta? Gak ada hadirin. Dari mana yang kerja yang benar? Ayo semangat, obah-obah, gerak. Kalau memang kerjanya konten creator, buat konten yang baik, bangun personal branding dari sekarang. Telah tiba zaman dimana handphone ini hadirin, kalau dulu pernah ada pepatah Indonesia bilang ya, dunia dalam genggaman, maka sekarang terjemah dari lafaz tadi, dunia itu sudah ada dalam genggaman, sekarang harfiah itu terwujud handphone. Apa yang ada dari sini? Jualan bisa, bisa. Excel bisa, bisa. Microsoft Word bisa. Menulis buku dari sini bisa. Memfoto bisa. Video bisa. Ngedit-ngedit bisa. Transfer bisa. Bangun masjid dari sini bisa nggak? "Halo Pak, tolong desainkan." Bisa kan? Bisa nggak ngirim barang? "Halo Pak, tolong kirimkan 1 truk semen." Bisa nggak? Apa yang nggak bisa dari sini coba? Dunia dalam genggaman tuh benar. "Tolong titip ini ya Pak, bayarkan hotel yang ada di Mekah." Dibayarin. "Saya ada hotel, 3 hotel di Rotana, di Fairmont sama Dar Tauhid, tolong bayarin ya." Dibayarin hadirin. Bayangin, ini Masya Allah hadirin, dunia dalam genggaman tuh begitu. Nah sekarang kita kan mau jadi orang beruntung. Orang beruntung adalah mereka yang hartanya, jiwanya, semuanya dipakai berjuang di jalan Allah. Maka berjuanglah. Jangan bilang jabatan gak penting. Ibu kalau punya suami, alhamdulillah tuh, alhamdulillah naik terus jabatannya, naik lagi jabatannya. Jangan, "Mas jangan tinggi-tinggi jabatannya." Jangan. Support. "Mas semangat, aku support jenengan Mas. Jenengan tinggi terus, naik jabatan, dipromosikan, disupport." Karena hadirin, lebih baik kekuasaan di tangan yang benar daripada kekuasaan dipegang di tangan yang kurang tepat. Tanda tangan kan jadi benar nanti. Kalau tanda tangan dipakai di tangan yang salah kan jadi keliru juga. Maka pada intinya kita nih nggak boleh sebagai muslim underestimate
harta dan jiwa. Bagaimanapun harta tuh ya punya peran. Ibu-ibu, teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, kita nggak boleh underestimate harta. Bagaimanapun harta ini ya punya peran. Tapi sekarang gimana Ustadz? Aduh, gimana Ustadz? Soalnya repot juga ini Ustadz. Saya kok melihat kayaknya banyak madorot kalau dengan jabatan yang tinggi. Ya itu ibu kan paling tahu. Kalau memang jabatan tinggi banyak madorot, ya nggak boleh diem juga sih satu sisi ya. Banyak madorotnya gimana Ustadz? Ya sudah menghindar. Tapi kalau memang bisa diperbaiki, silahkan diperbaiki. Jadi kita setidaknya belajar bahwa keberuntungan itu tidak datang tiba-tiba. Wong bejo iku ora teko ujuk-ujuk. Bejo ora teko ujuk. Apa itu bejo ora teko ujuk-ujuk? Terjemahannya ada di kolom komentar. Keberuntungan tidak datang tiba-tiba. Wah, tiba-tiba beruntung. Tidak, dia udah bekerja keras lebih lama, cuman kita nggak tahu. Dia beruntung ya, enggak hadirin, dia nggak beruntung. Dia beruntung ya, enak jadi dia ya, dia beruntung banget ya. Tidak, dia tidak beruntung. Cuman kitanya aja yang baru lihat sekarang. Kita nggak ngeliat 10 tahun lalu. Waktu dia jualan roti, kehujanan, kerdusnya basah, rotinya tumpah-tumpah. Kita nggak pernah ngelihat pengorbanan dia. Lalu kita bilang, ini ujuk-ujuk. Dia mah tiba-tiba sukses. Enggak hadirin. Udah berapa banyak itu air mata tertumpah. Dia pernah ditipu, dicurangi, orang nggak amanah, orang terdekatnya nusuk dari belakang, dia disabotase, dia dikucilkan, dia dizalimi, kita nggak ngeliat itu dari beliau. Yang kita lihat setelah 10 tahun berhasil ya, setelah 15 tahun berhasil ya. Makanya jangan terlalu cepat kagum tanpa pernah mengetahui proses di balik itu. Rasa gumun, jangan cepat gumun tanpa pernah tahu proses yang penuh derai air mata di balik itu semua. Yang kita harus tiru kan prosesnya hadirin, ya kan? Kita mau hasilnya sama tapi prosesnya beda, kan nggak bisa. Kita mau hasilnya sama tapi nggak mau melewati prosesnya, kan repot juga. Tidak ada kelapa yang tiba-tiba jadi santan, betul? Gak ada. Gak ada kelapa yang tiba-tiba tidak ada kelapa yang tiba-tiba jadi santan. Kelapa kalau mau jadi santan yang bermanfaat bisa digunakan untuk memasak, itu harus dijatuhkan dari ketinggian. Dia tinggi, dijatuhkan, setelah jatuh dipapas sama kampak. Setelah jatuh dipapras sama kampak, das. Setelah itu dipecah, das. Setelah dipecah dibelah-belah lagi, sat. Setelah dibelah-belah diparut pakai mesin. Setelah diparut dituang, siram air. Habis siram air, bejek dulu, diperas dengan perasan keras, kuat gitu. Baru keluar santannya. Jadi manusia mau keluar keahliannya, potensi terbaiknya, ya memang harus dihantam sana, tembok kanan, bentur kiri, bentur depan, bentur belakang, baru jadi sosok yang kuat gitu. Kita nih mau menjadi santan kok nggak siap dengan benturan-benturan, ya nggak bisa. Emang harus benturan hadirin. Bentur kanan, jalan kiri, nabrak kiri, lurus, nabrak depan, mau mundur ke belakang, ditendang dari belakang. Ya emang harus begitu. Lewati prosesnya, memang harus lewat situ dulu. Baru nanti keluar keahliannya, potensinya. Waktu saya lebih muda dari jenengan, umur sama kayak jenengan lah, 20. Saya pun pernah bertanya, besok gimana ya? Besok seperti apa ya? Khawatir juga.
khawatir. Sampai sekarang juga tentang masa depan ya ada rasa khawatir tuh wajar. Tapi teman-teman jalani aja. Sekarang jenengan bisanya apa? Belajar yang benar. Bisanya apa? Naik gunung yang benar tuh tiap hari kalau bisa naik gunung. Naik gunung turun. Anda sukanya apa? Itu aja coba ditekuni, nanti ketemu jalannya, ntar kebuka jalannya. Satu pondok yang sama, teman-teman saya beraneka macam. Ada yang jadi ini, ada yang jadi itu, ada yang jadi, nggak semua jadi ustadz tuh ya, nggak juga. Ada yang jadi pengusaha kulit, ada yang jadi pengusaha tas, ada yang jadi pengusaha skincare, ada yang jadi apa, ada yang jadi karyawan juga, ada yang jadi punya bengkel, ada yang punya tambal ban, macem-macem. Tapi apa sekarang, tekuni saja, jangan dibawa pusing, tekuni saja. Sama satu lagi, ini yang harus jamaah tahu, pokoknya hadirinnya, berapapun hasil yang kita dapat hari ini, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, pokoknya harus disyukuri. Harus di apa? Alhamdulillah. Yang kecil-kecil kalau disyukuri, nanti dia ngundang yang besar datang tuh. Ayo yang besar datang. La in syakartum la azidannakum. Udah sekarang yang jualan gorengan, monggo jualan sambil jualan gorengan. 1.000, 2.000 keuntungannya, alhamdulillah. Yang jualan nasi megono, sego cokot, apalagi nasi uduk, nasi rames, jual 6.000, untung 2.000 rupiah, alhamdulillah. Udah pokoknya sekarang jenengan lagi apa, syukuri. Kalau jenengan udah bisa syukur sama hal-hal sedikit itu hadirin, la azidannakum, nanti hal-hal besar Allah yang datangin. Dia bisa bersyukur sama nikmatmu yang nikmat, dia bisa mensyukuri nikmatku yang kecil, maka aku bahagiakan dia dengan nikmat besar yang terus datang, insya Allah. Tapi kalau kecil aja, berapa mas? 10.000. Hah, bisa apa 10.000? Bisa deh, kuat setahun itu. Beli apa setahun? Beli kalender. Waduh, repot kalau kita udah gak bersyukur, nanti pusing hadirin. Suami kita pulang baru bisa bawa 10.000, alhamdulillah. Suami kita pulang baru bisa bawa senyum, tetap alhamdulillah. Bismillah dulu. Pentingnya suami mau kerja, ikhtiar, insya Allah nanti Allah yang beri kebaikan yang banyak. Ayat 90. Dan di antara orang-orang Arab Badui, Allah telah menyediakan bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, disitulah kemenangan yang agung. Dan di antara orang-orang Arab Badui itu datang kepada Nabi SAW mengemukakan alasan agar diberi izin untuk tidak ikut berperang. Sedangkan orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya duduk berdiam. Kelak orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang yang lemah, orang yang sakit, orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan, tetapi mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 92. Tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu wahai Muhammad, agar engkau memberi kendaraan kepada mereka, lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang mereka infakkan untuk ikut berperang. Sesungguhnya alasan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berperang. Padahal mereka orang kaya, mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak ikut berperang, dan Allah telah mengunci hati mereka sehingga mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka. Jadi ada orang yang mampu, kaya, tapi nggak mau ikut jihad. Itu ceritanya ada dari Nabi SAW bahwa orang yang tidak ikut perang Tabuk karena lalai, ada yang memang karena mereka ini munafik. Harta ada, waktu punya, tapi nggak mau ikut berjihad. Harta ada nggak? Ada. Waktu luang nggak? Luang. Tapi nggak mau gitu. Nah, jangan-jangan itu kita hadirin. Nah, ini repot nih kalau kita nih. Harta ada? Ada. Berkurban nggak? Enggak. Waduh, repot. Mana udah lewat hari tasyriknya kan? Kemarin terakhir kan?
Kemarin Nafarsani kan, hari ke-13 kan kemarin. Repot sekali kalau kita sampai nggak termasuk bagian dari yang tadi sampai kita termasuk bagian dari yang tadi disebutkan. Dia mampu harta tapi nggak mau berangkat. Jadi harta itu juga ujian. Anak-anak itu ya ujian. Jangan melihat ujian itu dimiskinkan ya ujian. Lagi kebakaran rumahnya ujian. Lagi kurang ujian. Itu ujian, betul ujian. Punya pangkat jabatan ujian enggak? Ujian. Punya harta ujian enggak? Ujian. Punya ini punya itu ujian enggak? Ujian. Gimana nanti kalau ada yang berkurban pakai apa? Lah, itu gimana itu? Berkurban tapi pakai AP. Wah, repot itu. Lah, kan sebagaimana syariat Islam mengajarkan bahwa dianjurkan pemimpin berkurban dari Baitul Mal. Ya syariat Islamnya jangan bab itu doang dong. Kalau bisa ya syariat Islamnya semua bab. Jangan bab itu doang, tapi kalau bisa semua bab, ya enggak? Kalau syariat Islam semua pendidikan gratis, kesehatan gratis. Dalam syariat Islam untuk sifatnya umum dan kepemilikan publik seperti tambang, nikel, tembaga, emas itu boleh dikelola oleh pihak yang berwenang tapi tetap dikembalikan kepada kaum muslimin karena itu miliknya kaum muslimin. Ya kalau mau syariat Islam ya jangan bab itu doang, jangan bab pas berkurban Baitul Mal doang, tapi semuanya dong. Ya toh. Nanti kalau ada yang mencuri potong tangan. Itu mencuri setengah dinar aja potong tangan loh. Nisabnya kan kurang lebih sekitar 1/4 atau setengah dinar potong tangan. Lah kalau mencuri miliaran, ayo potong apa itu? Wah sudah macam-macam itu hadirin kan. Jadi syariat Islam tidak hanya sekedar pada bab tertentu saja. Kalau bisa ya semua bab, ya kan? Semua bab. Kepemimpinan kah, kisos, eksekusi terhadap maling, terhadap kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut kata Nabi SAW, kalau ada amala kaum Lut, orang yang mengamalkan amalan-amalan kaum Nabi Lut, diapain? Dilempar dari gunung yang tinggi, kepalanya duluan. Kalau ini kepala dilemparnya begini, cekler. Coba buka hadis. Tanya ChatGPT wes kalau bingung wes. Gitu kan hadirin. Seperti itu tuh. Semua yang sifatnya publik kembali ke publik, gitu kan. Insya Allah sama-sama saling mendoakan. Mudah-mudahan nanti biidznillah Allah yang memuliakan, Allah yang memberkahkan. Plus mudah-mudahan nanti semua biidznillah diberi hidayah sama Allah untuk menjadi kafah, untuk senantiasa taat tunduk patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu kan? Tapi kita juga harus mendoakan. Tidak serta-merta juga kita hanya sekedar mencela gelap tanpa menyalakan lilin. Kita ya terus harus doakan. Doakan para pemimpin tuh bagian dari yang diajarkan Imam Fudail bin Iyad, ulama tabi'in. Kalau aku punya satu doa dan satu doa itu mustajab, aku doakan pemimpin. Kata Fudail bin Iyad, kalau aku punya satu doa, doaku mustajab, aku akan berikan satu doa mustajab itu untuk mendoakan pemimpin. Kalau pemimpinnya baik, semuanya baik. Pemimpinnya kurang pas, kurang baik, nanti semuanya ikut kurang baik. Maka silahkan doakan pemimpin. Silahkan juga kita boleh memberi bagian daripada peran kita, yaitu mengevaluasi. Karena bagian dari ajaran Islam adalah man ra'a minkum munkaran, kamu kalau lihat kemungkaran falyughayyir biyadih, ubah dengan power. Fa illam yastati, kalau nggak bisa fabilisani, evaluasilah, ucapkanlah, berilah informasi yang lebih tepat
agar lebih baik dalam evaluasi di berikutnya, memperbaiki kinerja di berikutnya dan seterusnya. Fa'ilam misati, kalau nggak bisa juga fabiqalbih, ingkari dengan hati, doakan terus menerus. Wadzalika at'aful iman, itu selemah-lemahnya iman. Jadi doakan saja ya kurang mendoakan baik, tapi tetap harus dilihat hadis Muslim yang tadi. Rubah dengan power, kalau nggak bisa rubah dengan sampaikan lisan, kalau nggak bisa rubah dengan tangan atau dengan mendoakan. Itu selemah-lemahnya iman. Dan hadirin, coba dilihat di sekitar ya hadirin ya, dilihat di sekitar. Tolong dilihat di sekitar. Kalau gaji supir MBG 4 juta, ya mosok guru ngaji 1 juta. MBG mungkin mengenyangkan perut anak kita, tapi guru ngaji loh hadirin, yang ngasih ilmu, ngasih ruh, menyelamatkan bukan cuma perut, menyelamatkan yo seperut-perutnya, ya semua tubuhnya dari siksa api neraka, ngajari anak Quran. Guru ngaji 1 juta. Orang loh ngelatih burung dara gajinya 10 juta. Masih ingat kemarin kisah pelatih anjing ya? Melatih anjing berapa gajinya? 5 juta. Wah repot ya. Guru ngaji 300 ribu, 200 ribu, itu pun bayarnya nunggak 6 bulan. Walah, ya Allah, sama-sama jemaah mendoakanlah pelan-pelan. Mudah-mudahan kita bisa memantaskan, melayakkan pelan-pelan satu demi satu kondisi finansial semuanya. Mudah-mudahan membaik, semuanya membaik, kitanya juga baik, semuanya baik. Pokoknya Bismillah, Bismillah, baik semuanya. Pemimpinnya amanah, jujur, orang-orang terdekatnya amanah, orang-orang terdekatnya jujur. Kita juga selalu diberi taufik kekuatan agar jadi rakyat-rakyat yang baik. Rakyatnya baik, pemimpinnya insya Allah baik. Rakyatnya kurang baik, ya kadang-kadang kita juga harus evaluasi diri. Kitanya mungkin juga harus memperbaiki diri, yang sananya pun juga harus memperbaiki diri. Begitu hadirin, barakallahu fikum, sehat semua, lancar rezeki. Kehidupan kita tidak akan pernah tidak ditanggung sama Allah. Kehidupan kita yang kita jalani berat, pusing, mumet, ekonomi lagi begini. Tapi kemarin Allah pas corona nolong kita, betul atau betul? Jadi besok Allah tetap nolong kita, betul? Walaupun kita di desa ya nggak pakai dolar. Saya di kampung Wonosobo ini ya memang nggak pakai dolar. Saya kemarin beli sesuatu tuh kalau nggak salah bayarnya pakai daun singkong. Apa saya pakai daun pisang itu, saya petik, saya bayar gitu. Ya ini cara bagian menghibur diri hadirin. Sebagai pelaku usaha travel haji umroh yang mumet jane hadirin. Dolar naik, aftur naik, yes, tapi nikmati wae wes, nikmati saja. Mau gimana pun, Allah yang kemarin corona nolong kita, sekarang ya nolong kita juga insya Allah. Mumet sedikit, tapi nanti kita bangkit lebih kuat, pulihnya lebih hebat. Tolong sekali. Kami juga berdoa kepada Allah, seraya juga sambil mengingatkan diri kami dan siapapun yang menonton tayangan ini. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala beri kita satu fase ujian yang tidak mudah, percaya dulu satu. Sekarang gak mudah nih, semua gak mudah. Kita bayar ya tidak pakai daun pisang, daun singkong. Kita bayar ya pakai duit itu ya terus berkelindan dengan beragam macam aspek. Tapi tolong satu, jangan pernah berhenti yakin bahwa Allah pasti nolong kita. Jangan. Kita boleh lagi terpuruk ekonomi, kita boleh lagi mumet secara apapun, tapi satu, gak boleh gak yakin
bahwa Allah pasti nolong kita. Itu pegang hadirin. Allah pasti tolong saya. Gitu aja. Allah pasti bantu kami. Allah pasti muliakan kami. Allah bersama kami. Allah. Sekarang kita punya siapa? Ya itu doang. Mau mengandalkan siapa? Kan tadi saya bilang, belajar mengandalkan Allah, yakin kepada Allah, dan jangan bergantung kepada siapapun kecuali Allah. Nanti berharap sama manusia, ternyata kecewa. Ya kan? Kita berhasil menaikkan, wah itu sedih tuh kalimat-kalimat yang kayak gitu tuh. Kita berhasil menaikkan gaji guru-guru. Ternyata bukan guru yang dinaikkan gajinya, ini kan sedih juga. Tapi kita tetap harus mendoakan hadirin. Mau bagaimanapun, mendoakan itu masuk dalam bagian yang bisa mengubah takdir. Berdoa ya, jangan sampai nggak berdoa. Sama baik sangka ya hadirin, jangan sampai nggak baik sangka. Hadirin harus baik sangka. Sekarang waktunya kita banyak baik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum, sehat-sehat semuanya, lancar rezeki. Wonosobo ini mulai masuk musim panas, walaupun sedikit hujan tetap ada. Titip salam buat warga di rumah, Ibu dari Banjarmasin. Dari mana lagi, Bu? Banjarmasin juga. Wow, jauh. Dari Banjarnegara. Dari mana lagi, Ibu? Kaliwiro. Mana lagi, Ibu? Dari luar kota ada lagi? Dari mana, Ibu? Bandung, ya Allah. Ibu juga? Oh, Banjarmasin, rombongan Banjarmasin. Bandung berangkat jam berapa, Ibu? Kemarin, ya Allah. Belakangnya ini Ibu dari Mbak dari? Oh, dari Banjar, putra sama ibunya ikut, ya Allah. Dari Banjarmasin, Bandung, Banjarnegara. Jauh-jauh, mudah-mudahan setiap putaran roda meninggikan derajat, menggugurkan dosa-dosa. Tiket pesawatnya diganti sama tiket ke Arafah, pergi haji. Bensin yang dikorbankan diganti juga sama undangan haji. Semua yang nonton di TikTok, YouTube, Instagram, dan semua jamaah dan semua kaum muslimin seluruh dunia hidupnya bahagia. 4 sehat 5 miliar sebulan. Dan terus istiqomah sampai meninggal dunia husnul khatimah. Saya titip doa ya mbak-mbak yang lagi safar, adik-adik yang lagi safar, ibu dari Bandung titip doa, kan lagi safar doanya mustajab. Mudah-mudahan tanah-tanah yang belum terbangun, itu belum terbeli, bisa segera tanahnya dibeli sama masjid, sama pondok. Sama titip doa semoga semua kami pengurus istiqomah meninggalnya di Madinah, meninggal husnul khatimah. Barakallahu fikum. Kita berdoa bersama-sama. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa min kulli dhiqin makhraja wa min kulli usrin yusra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, channel WhatsApp kami, bisa WA ke nomor 0812-1025. Hadirin kalau mau ikut membangun gedung penghafal Quran, program Masjid Maf, bisa scan QRIS di sebelah sini, QRIS-nya. Hadirin juga kalau mau ikut membersamai juga bisa ke Bank Muamalat 50900 19666 atas nama Sekolah Hafiz Quran Muhammad Al-Fatih. Ada TK, PAUD, SD, S1 di Muhammad Al-Fatih. Hadirin juga bisa menggali informasinya lebih dalam ke akun @stdi.maf, Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah MAF. Nomor handphone WhatsApp nanti ke pusat dulu 0812 1025, nanti di sub ke nomor yang lain. Salam keluarga di rumah. Kita akhiri dengan hamdalah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.